Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Felix Farensius dari manajemen 22C dengan NPM 224111149. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi penyebaran data tunggal. Penyebaran data tunggal. Pengantar presentasi ini akan membahas konsep penyebaran data tunggal yang merupakan metode penting dalam statistik untuk mengukur sebaran atau variasi data. Selanjutnya ada definisi penyebaran data tunggal. Apa yang dimaksud dengan penyebaran data tunggal? Penyebaran data tunggal adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh atau seberapa dekat data individual dalam satu set data terhadap pusatnya. Ini mencakup berbagai metode pengukuran yang membantu kita memahami sebaran data. Contohnya adalah jika kita memiliki data tinggi siswa dalam satu kelas, penyebaran data tunggal akan memberikan informasi tentang seberapa bervariasi tinggi siswa-siswa tersebut dari rata-rata tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis penyebaran data. Berbagai jenis penyebaran data terdapat beberapa metode umum yang digunakan untuk mengukur data atau penyebaran data seperti rentang, deviasi standar, dan kuartil. Contoh untuk masing-masing jenis. Contoh untuk rentang biasanya berupa selisih antara data tertinggi dan terendah. Dalam kumpulan data, deviasi standar mengukur sebaran data dari rata-rata dan kuartil, membagi data menjadi 4 bagian sebanding. Selanjutnya ada metode pengukuran penyebaran. Yang pertama ada metode pengukuran penyebaran. Metode pengukuran penyebaran termasuk rentang atau yang bisa kita sebut R, deviasi standar atau yang bisa kita sebut O, dan kuartil yang kita bisa sebut 1 dan 3. Untuk rumus-rumus yang relevan itu ada rentang atau R dikurang data tertinggi dikurang data terendah. Untuk rumus yang kedua itu ada deviasi standar. Rumusnya adalah O sama dengan akar X dikurang dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung. Untuk selanjutnya yaitu rumus kuartil. Di sini terdapat semua rumus-rumus terkait tetapi tidak perlu terlalu mendalam untuk presentasi. Untuk selanjutnya contoh kasus. Misalnya, Anda bisa menggunakan data nilai ujian siswa untuk menunjukkan seberapa menghitung penyebaran data tunggal pada data tersebut. Oke, sekian presentasi. Lalu selanjutnya kesimpulan yang dapat saya sampaikan yang pertama adalah penyebaran data tunggal adalah metode penting dalam statistik untuk mengukur variasi data. Seberapa jenis atau beberapa jenis penyebaran data meliputi rentang, deviasi standar, dan kuartil. Yang kedua, metode pengukuran penyebaran melibatkan rumus seperti rentang atau yang bisa kita sebut R dan deviasi standar yang kita bisa sebut dengan O. Yang ketiga, ada penting untuk memahami penyebaran data tunggal untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Selanjutnya ada yang terakhir, visualisasi data dapat membantu audiens memahami sebaran data dengan lebih baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.